boleh berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu, saudara terkasih berada, yang saat hari ini sedang menyaksikan kita saat hari ini, baik lewat layar TV, layar handphone, maupun juga apapun yang digunakan, kami tetap semangat karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan
Tetapi sampai saat ini kami ada karena anugerah Tuhan. Sampai saat ini kami ada oleh karena pertolongan Tuhan. Kami tahu sungguh bahwa Tuhan sungguh baik, sungguh memperhatikan kami, memperhatikan gereja Tuhan dari waktu ke waktu sepanjang 16 tahun sampai detik ini. Kami tahu sungguh bahwa Tuhan tidak pernah berhenti. Allah terus menolong, menyertai, bahkan memberkati setiap kami, sehingga hari ini kami boleh memuji, mulai karena Engkau. Hari ini kami boleh mengucap syukur oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bila kiranya hari ini hati kami tertuju kepada Tuhan, berkati kami ya Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan yang keluar dari isi hati kami bukan karena baik dan hebatnya kami, tetapi karena Allah yang harus dimuliakan di atas segala-galanya. Berkati kami semua umat Tuhan, sehingga hari ini merupakan ucapan syukur kami. Kami naikkan kepada Tuhan karena betapa kepedulian-Mu terhadap hidup kami, dan Tuhan tolong kami supaya ucapan syukur kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami semua, sehingga hati kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh merasakan bagaimana Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, dan kami serahkan ibadah ucapan syukur kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya Allah hadir untuk memberkati kami, sehingga hati kami boleh terus beria-ria di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan sampai berkesudahannya, sehingga kami terus melihat bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita masih tetap berdiri. Mari kita sebagai orang percaya di segala abad dan di segala tempat, kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara terkasih, mari kita mau bersama-sama kembali membuka bagian Alkitab kita, terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur, sekali lagi Mazmur ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya 100 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan secara berturut-turut. Bapak Ibu saudara terkasih yang di rumah boleh juga memperkatakan firman Tuhan ini dengan membuka suaranya. Bunyi firman Tuhan, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mau menyapa kita semuanya, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Walaupun saya tidak bisa
kami boleh memandang hari-hari ke depan kami. Bukan kami tidak ada harapan, tetapi kami memandang hari-hari depan kami dengan penuh harapan bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Allah kami itu setia, kasih-Nya tiada berkesudahan dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya itu sampai saat ini bersama dengan kami. Tuhan tolong kami sehingga kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini boleh meneguhkan hati kami, menguatkan kami, membawa kami untuk terus berjalan dan melihat akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan kesempatan ini untuk kami baca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa apapun untuk mengganggu kami. Setiap jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan akan firman Tuhan saat ini, Engkau teguhkan hati kami, dan kami tolak semua gangguan apapun yang saat ini mengganggu kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh memenuhi hidup kami, menguatkan kami, sehingga kami terus merasakan kekuatan, merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya sampai saat ini. Berkenaan dengan ulang tahun gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Kristen Jakarta POSPI Cikarang yang ke-16, maka dalam kesempatan ini saya memberikan tema untuk firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 100, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah perhatikan di dalam Mazmur 100, kembali saya akan membacakan satu ayat saja bagi kita, yaitu Mazmur nomor 100 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang bersyukurlah, tentunya kita tahu sungguh bahwa ada sesuatu yang kita peroleh, ada sesuatu yang kita dapatkan. Dari siapakah itu? Entah dari manusia, entahkah dari Tuhan. Tentunya kembali ucapan terima kasih itu akan kita ungkapkan, akan keluar dari isi hati kita, dan kita sampaikan terima kasih. Maka dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan pemazmur dalam Mazmur nomor 100 ini mau menolong jemaat untuk beribadah dan bersyukur kepada Tuhan, sehingga latar belakang Mazmur 100 ini diberikan tema di sana adalah Mazmur untuk korban syukur.
bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Hal pertama yang saya perhatikan di dalam bagian ini adalah dengan sorak-sorai. Kalau sudah perhatikan di ayat yang pertama dikatakan apa? Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh. Ayat yang kedua di sana dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan apa? Sorak-sorai. Saudara, pemazmur menggambarkan akan bagian ini seperti rakyat yang menyambut kedatangan sang raja. Dengan apa? Dengan bunyi trompet, sukacita untuk menyambut sang raja yang akan datang. Maka sukacita itu berkobar dari dalam hati. Mereka bersukaria, memuji, menyembah Allah. Sehingga kalau kita perhatikan, kita berbakti kepada Tuhan sebagai raja yang memerintah atas hidup kita, sebagai raja dari segala raja yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Maka tidak bisa tidak ada rasa sorak-sorak itu akan terjadi yang terbangun di dalam hati kita, yang kita ungkapkan karena Allah itu yang memerintah kita, yang telah memberkati kita, yang telah memberikan kemenangan buat kita. Saudara-saudara yang sekasihan Tuhan, kita tidak perlu ragu untuk beribadah kepada Tuhan, atau kita tidak perlu harus merasa canggung. Sebab kalau kita memperhatikan di sana bahwa kita hari ini dilayakkan oleh Tuhan Yesus, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, dilayakkan untuk kita masuk di dalam ruangan Maha Kudus Allah itu, untuk kita sujud menyembah. Saudara memperhatikan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 bahwa hari ini saudara dan saya telah dilayakkan Allah untuk masuk ke dalam pelataran. Jadi bukan saja pelataran saja, tetapi kita masuk ke hadirat Tuhan itu sendiri. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Kalau kita melihat dari pribadi kita, kehidupan kita, memang sesungguhnya kita tidak layak. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita jemaat Tuhan, bahwa saudara dan saya telah dilayakkan Allah. Sehingga sorak-sorak yang telah kita lakukan itu untuk Tuhan tentunya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Dua kali diungkapkan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Bersorak-sorailah. Jadi ada sukacita yang meluap dari isi hati kita yang kita tunjukkan kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Yang kedua, masih di dalam ayat yang kedua, yaitu dengan sukacita. Dengan sukacita, ini baru pertanyaan pertama saudara. Bahwa dengan sukacita diterjemahkan dari kata yang di sana dipakai adalah kegembiraan atau kegelintaran, kelepasan yang sudah kita alami. Saudara dan saya hari ini sudah dilepaskan. Bahkan kita telah mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dengan situasi dunia yang sulit, saudara dan saya hari ini
usaha saudara mungkin belum berjalan, berharaplah kepada Allah. Karena Dia tidak mungkin membiarkan kita. Pertanyaan kedua adalah, apa isi ibadah kita? Apa isi ibadah kita? Tadi saya memulai dengan bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan kedua adalah, apa isi ibadah kita? Saya dapati di dalam ayat yang keempat, yaitu pujilah namanya. Semua pujian yang kita naikkan kepada Allah, oleh karena kita merasakan betapa Tuhan itu ada dalam hidup kita, betapa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita, dan betapa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Sehingga isi ibadah kita itu adalah pujian. Saudara, kalau perhatikan tadi tim pemuji di tempat ini sungguh luar biasa. Pujian yang harus kita ungkapkan kepada Dia yang adalah sang raja di atas segala raja itu. Dia yang hari ini menerima pujian penyembahan kita, sehingga ketika kita beribadah kita mempersiapkannya dengan baik. Pada saat kita mempersiapkan dengan baik, pujian yang kita naikkan itu pun meluap dari isi hati, oleh karena kasih Allah yang tiada berkesudahan itu yang dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau itu yang kita lakukan, maka isi ibadah kita akan sungguh berkenan kepada Allah. Hal kedua, perintah kedua. Jadi perintah pertama itu adalah beribadah kepada kita. Perintah kedua di dalam ayat yang keempat, yaitu tema yang saya angkat di sana, yaitu bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukurlah. Ibadah kita dipusatkan hanya pada Tuhan. Ibadah kita itu kita harus fokus kepada Dia, bahwa Dia yang adalah pemberi hadiah dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika kita berkata bersyukur, atau kata dasar bersyukur, terima kasih, tertuju kepada pribadi Allah yang adalah pemberi hidup itu dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kesempatan ulang tahun yang ke-16, saya percaya dalam perjalanan 16 tahun bukan waktu yang singkat buat saudara dan saya.
Perbuatan Allah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Ketahuilah, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita dapat beribadah dan bersyukur. Kalau saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, sudahkah hari ini saudara bersyukur kepada Allah? Kalau saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, sudahkah hari ini engkau mengetahui Allahmu yang engkau sembah? Sudahkah hari ini engkau mengetahui pribadi yang hari ini menebusmu dari lubang dosa? Sudahkah hari ini kita duduk sejenak dan kita merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya di dalam tema kita pada hari ini adalah, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Di dalam Mazmur nomor 100 ini ada 3 alasan yang dijelaskan pemazmur. Mengapa umatnya harus mempersembahkan nyanyian syukur, puji-pujian, bersyukur dan beribadah kepada Tuhan? Karena yang pertama itu adalah Allah itu baik. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Ayat yang kelima saudara perhatikan. Sebab Tuhan itu baik. Kata Yunani yang dipakai contoh. Baik. Saudara, kebaikan Tuhan itu bukan baru saat ini, tetapi kebaikan Tuhan itu dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu bukan pada saat kita dapat uang banyak, kita sehat, baru kita berkata Tuhan itu baik. Saudara, kalau mengukur Tuhan dari sisi itu, maka saudara belum mengenal Allah itu. Karena kalau kita mengenal Tuhan itu, Allah itu hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam suka dan duka, Allah itu tetap baik. Sehingga saya perhatikan, khususnya di dalam bagian ini, penulis Mazmur ini menjelaskan atau menekankan di sini bahwa umatnya itu harus bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Allah karena Dia baik. Saudara, seorang penulis buku namanya Thomas L. Constable, ya, dia menjelaskan di dalam bukunya itu bahwa pemazmur menyerukan Israel untuk memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan ucapan syukur di hati mereka. Lalu selanjutnya itu mereka harus memasuki pelatarannya dengan pujian di mulut mereka. Mereka harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya atas segala berkat-Nya dan harus memuji Tuhan. Thomas L. Constable.
membuktikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, membuktikan bahwa dia tidak mungkin akan meninggalkan saudara dan saya. Dia akan selalu bersama kita. Pemazmur menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap turun-temurun bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam kesempatan ini, kalau saya mau bertanya kepada kita sekalian, apakah saudara adalah orang yang takut akan Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang takut akan Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu, kesetiaannya itu akan turun-temurun dari saudara, anak saudara, cucu saudara, cici saudara, bahkan generasi yang akan datang. Kesetiaan Tuhan itu akan tetap ada. Itu janji Tuhan. Saudara harus mengamini hal itu. Matthew Henry berkata begini, tidak satu pun dari firman-Nya jatuh ke tanah dan jadi usang atau ditarik kembali. Kalau saudara perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ya, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi apa yang kuperintahkan itu dia akan mengerjakannya. Saya sungguh percaya firman itu pun akan dikerjakan bagi gereja Tuhan. Saya sungguh yakin akan hal itu. Matthew Henry kembali lagi dia mengatakan begini, janji Tuhan ini pasti bagi keturunan dari masa ke masa sampai anak cucunya pun kesetiaan Tuhan itu tetap nyata. Hari ini saya berdiri di tempat ini dan saya tegaskan bagi kita sekalian, mari bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Mari bersyukurlah karena kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Mari bersyukurlah kepada Allah karena kesetiaannya turun-temurun. Saudara harus mengaminkan hal itu. Mengklaim itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup saudara. Bahwa firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur 100 mendorong kita supaya setiap waktu dalam kesempatan apapun keadaan kita harus duduk sejenak bersyukur kepada Allah. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kasih setianya itu selama-lamanya. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kesetiaannya turun-temurun. Biarlah kiranya setiap kita semua dikuatkan dan kita terus membangun diri kita dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada kelegaan, dalam Tuhan ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam perjalanan gereja Tuhan sampai saat ini 16 tahun kami bersama dengan Engkau, dan sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berkati setiap umat-Mu, Engkau berkati setiap para pengurus, bahkan juga Engkau berkati setiap hamba Tuhan, supaya setiap kami boleh menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kesetiaan-Mu itu turun-menurun sampai saat ini. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Kondisi saat ini buat kami sehingga kami harus di rumah, tetapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk memuji kemuliaan Engkau. Dimanapun kami berada, kami terus bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami semua, berkati gereja Tuhan di tempat ini. Allah terus memimpin setiap kami supaya kami terus mengalami Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan pesan ini, tapi biar kiranya Roh Kudus terus hadir dan bimbing setiap kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita semakin dikuatkan, kita semakin diberkati, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk hari ini kita akan masuk di dalam perayaan HUT gereja kita yang ke-16. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam kata sambutan oleh Ketua Panitia HUT. Shalom, saya selaku Ketua Panitia HUT GKJ Pospe Cikarang tahun 2020 mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJ Pospe Cikarang yang ke-16. Kiranya melalui gereja GKJ Cikarang makin banyak orang-orang yang diberkati dan jemaat Tuhan di dalamnya semakin bertumbuh imannya. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap menyebarkan kebaikan, menyebarkan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Ketua BPJ Bapak Surpin. Yang terhormat dan yang terkasih Bapak atau Ibu Pendeta, para pengurus dan seluruh jemaat GKJ Pospe Cikarang, puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya hari ini kita bisa merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-16. Pada usia gereja kita yang ke-16 ini, kita ucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan dan tuntunannya program pelayanan gereja tetap bisa berjalan dengan lancar. Semua ini karena kasih karunia Tuhan buat kita semua, juga karena ada kesehatian dan kerjasama yang baik antara gembala, pengurus, dan jemaat untuk mendukung program pelayanan gereja, baik dukungan materi maupun doa. Atas nama pengurus, saya mengucapkan selamat ulang tahun gereja kita yang ke-16. Semoga semakin bertumbuh dan menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat, sehingga gereja kita bisa menjangkau jiwa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita doakan semoga situasi ini cepat membaik, kita bisa kembali beribadah seperti dulu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam peniupan lilin dan pemotongan kue. Saya akan mempersilahkan memanggil nama-nama hambanya yang akan maju ke depan. Pendeta Immanuel Forveto bersama Semu Fiona. Berikutnya Pendeta John Yanto. Diikuti oleh para pengurus, Ketua BPJ Bapak Surpin, berikutnya Bapak Ingo, berikutnya Bapak Teddy Henry, berikutnya Ibu Oktariani, dan berikutnya Ibu Paskalia dan Ibu Olivia. Kita angkat lagu Happy Birthday to You. Happy
melihat kemuliaan-Mu mulai dinyatakan bagi kami oleh karena Tuhan terus bersama dengan gereja Tuhan sampai saat ini yang ke-16 tahun. Kami sadar bahwa bukan karena kami tetapi karena Tuhan. Bila kiranya Engkau terus berkarya di tengah-tengah gereja Tuhan, berkati setiap para pelayan di tempat ini, berkati setiap para pengurus, berkati setiap umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, sehingga hati kami tertuju kepada Tuhan, dan dengan semangat spirit yang Tuhan taruh dalam hidup kami boleh dapat melayani Engkau lebih lagi dan lebih lagi, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja Tuhan di tempat ini, sehingga hati kami terus melihat perbuatan Tuhan yang terus dikerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa yang harapan kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat GKJ Pos PI Cikarang yang ke-16. Harapan saya kiranya gereja kita boleh semakin bertumbuh dan berakar kuat dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat GKJ Pos PI Cikarang yang ke-16 tahun. Semoga lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan dan juga semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Pos PI Cikarang yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Teddy Hendrik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Kristen Jakarta Pos PI Cikarang yang ke-16. Semoga pada hari ulang tahun ini kita semakin ditingkatkan antara kerjasama hamba Tuhan, pengurus dan jamaat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Dan kita akan selalu berdoa untuk selalu gereja kita diberkati Tuhan dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Shalom, saya sebagai perwakilan Persekutuan Remaja GKJ Pos PI Cikarang ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16. Semoga di ulang tahun yang ke-16 ini remaja kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa bersatu untuk membawa jiwa-jiwa anak-anak muda yang di luar sana untuk datang ke gereja kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk GKJ Pos PI Cikarang. Kiranya semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Jeremy dari perwakilan Sekolah Minggu GKJ Pos PI Cikarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerejaku GKJ Pos PI Cikarang yang ke-16. Semoga gerejaku tetap maju dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun yang ke-16 GKJ Pos PI Cikarang. Semakin berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Tetap semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-16 GKJ Pos PI Cikarang. Tetap semangat dan maju terus bersama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Pos PI Cikarang yang ke-16 tahun. Doa dan harapan kami bila kiranya gereja terus bertumbuh dan terus memberitakan kabar baik supaya banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiung Chu Kitô Tô Vị Thong Cikarang Phu Thọ Só Ship Điệu Chú Nhân Cảm ơn kỳ nhầm Nhân chú chúc phụ thiếu chỉ mai kèn ca ơi chú nhẹ sim si cùng chú. Selamat ulang tahun GKJ Pos PI Cikarang ke-16. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian doksologi.
daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kepada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.